Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu software lagi yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan eh, mengembangkan konten pembelajaran virtual class yang bisa kita lampirkan nanti di virtual class ya. Jadi di sini ada salah satu software lagi yang bernama OBS ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi OBS, saya akan sedikit menyampaikan mengenai apa itu OBS dan bagaimana cara instalasinya, mendownloadnya seperti apa, dan, dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan share screen dulu. Oke, saya close dulu. Oke, baiklah. Bapak Ibu sekalian, OBS Studio adalah salah satu software yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan konten pelajaran yang kita miliki, yaitu khususnya untuk melakukan recording video atau merekam layar yang kita lakukan yang ada di laptop kita masing-masing. Jadi dengan OBS Studio ini Bapak Ibu bisa melakukan perekaman layar dan melakukan aktivitas sambil merekam layar yang Bapak Ibu di laptop Bapak Ibu masing-masing. Oke, di sini ada beberapa hal yang akan dibahas terkait sistem requirement, lalu eh, bagaimana download OBS, lalu bagaimana instalasi dan juga konfigurasinya. Ya, terkait sistem requirement Bapak Ibu, di sini untuk OBS ini support bermacam-macam sistem operasi baik Windows, Mac maupun Linux. Jadi Bapak Ibu yang pengguna Linux atau pengguna Apple atau Macintosh ya, dan pengguna Windows ini tidak perlu khawatir karena semua bisa menggunakan OBS Studio. Jadi support semua sistem operasi. Kemudian OBS Studio ini membutuhkan RAM minimal 4 GB, lalu prosesornya Intel Core i3 ya, ini yang direkomendasikan, dan juga VGA-nya adalah Intel HD grafik 3000. Jadi kalau Bapak Ibu spesifikasinya di bawah ini ada kemungkinan tetap berjalan atau mungkin tidak berjalan atau mungkin berjalan tapi agak lambat ya. Jadi ini adalah yang direkomendasikan. Kemudian untuk mendownloadnya di mana? Nah, Bapak Ibu silakan langsung saja ke cari di Google ya, OBS Studio download atau langsung ke link di bawah ini. Nanti ada di deskripsi juga obsproject.com/download. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman download OBS ya. Nah, di sini. Oke. Nah, kita ke PPT saja. Nah, nanti ini adalah, nah ini ya, jadi bagi pengguna Windows, pengguna Macintosh, atau pengguna Linux, ini bisa mendownload disesuaikan dengan sistem operasi masing-masing. Bagi juga perhatikan juga adalah versi dari aplikasinya. Kalau Bapak Ibu Windows-nya versi 64 bit, ya sesuaikan 64 bit. Nah, bagi yang 32 bit, nanti download yang masternya 32 bit begitu ya. Baiklah. Silakan melakukan instalasi. Setelah melakukan instalasi, Bapak Ibu langsung saja mengklik ya aplikasi yang sudah di-download, master yang sudah di-download. Nah, nanti cara instalasinya sangat mudah ya, tinggal di next saja, tidak ada yang perlu diotak-atik. Lakukan next sampai selesai, kemudian jalankan aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari OBS Studio. Oke. Selanjutnya, nah ini ada beberapa hal yang perlu dikenali. Yang pertama scans. Nah, ini ada fitur-fitur, ada tab-tab di sini, lalu ada source. Source ini tempat apa saja yang akan ditampilkan di layar. Nanti kita cara memasukkannya di source ini. Lalu ini ada audio mixer. Audio mixer ini fungsinya adalah untuk audio apa saja yang akan kita rekam, gitu ya. Kalau ada audio, ada musik dan lain-lain, ini bisa kita masukkan di sini. Kemudian ada lagi ini transisi ya, ini ya, untuk saat kita live streaming ya. Ada lagi di sini adalah start recording ya, controls ya. Nah, ini bisa melakukan start recording, start streaming kalau mau langsung streaming di YouTube. Ada juga start virtual kamera, misalkan kita ingin jadikan
OBS ini sebagai virtual kamera bisa, lalu ada setting dan lain-lain. Melakukan setting di mana kita akan menyimpan rekaman kita, nah ini ada di setting. Oke, baiklah Bapak Ibu, itu sedikit pengenalan terkait OBS. Kita langsung lanjutkan praktek penggunaan OBS ya. Di sini kita langsung buka saja software OBS-nya. Di sini saya sudah membuka. Oke, nah ini mungkin tampilan dari saya. Mungkin saya akan membuat, pertama-tama Bapak Ibu, kita perlu membuat, yang harus dilakukan adalah kita membuat profil. Profil ini kaitannya dengan, ya misalkan kita ingin punya beberapa profil ya saat mengajar. Misalkan profil untuk mengajar, atau ini profil untuk mengajar, untuk webinar seperti apa, ini kita perlu buat. Atau saat kita meeting dengan yang lain, dengan judul yang lain, nah ini kita harus membuat profil. Misalkan ini adalah tutorial ya, saya buat ya, tutorial. Nah itu yang pertama, lalu kita pilih file tutorial. Lalu selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita membuat skin ya, skin collection. Kita buat new, misalkan skinnya ini video, atau ini ya video ya. Oke, nah oke, selanjutnya adalah, nah ini kita bisa mengelola skin. Skin ini biasanya kita ingin saat kita mengajar, misalkan ada kita ingin ganti tampilan beberapa kali, nah ini di scan ya. Misalkan saya buat ini hanya satu scan saja karena kita belajar masih basicnya saja. Kemudian selanjutnya kalau kita ingin menambahkan logo di rekaman kita, kita bisa di sini. Nah ini ada image ya. Jadi di source ini adalah apa saja yang akan tampil di layar. Bapak Ibu ingin menambahkan logo, berarti di sini tanda plus ini klik, lalu image, kita kasih nama misalkan logo Unila di sini ya. Logo Unila, oke. Lalu saya browse, saya cari logo Unila yang sudah saya persiapkan ya sebelumnya. Oke. Misalkan adalah formatnya PNG ya. Jadi dia transparan, tidak kotak putih. Nah, ini kita letakkan di mana sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di kanan atas, kemudian saya ingin tambahkan lagi logo, apalagi logo Dikbud, misalkan logo 2 gitu ya. Misalkan ada beberapa logo yang ingin digunakan, bisa. Ini logo, nah ini ya. Saya oke, lalu saya atur ukurannya, sesuaikan, misalkan saya letakkan di sini atau di sini ya. Oke, misalkan seperti ini cukup. Lalu Bapak Ibu ingin menambahkan kamera misalkan, ini bisa ya di video capture. Oke, ini Bapak Ibu pilih saja kameranya mana yang ingin digunakan, akan kameranya di sini. Nah, nanti akan tampil video kamera Bapak Ibu masing-masing. Nah ini karena kameranya sedang saya gunakan tidak tampil, nanti tampil seperti ini hanya diletakkan di seperti ini di bawah sini. Nah nanti akan tampil kamera di bawah ini. Oke Bapak Ibu, selanjutnya adalah sudah selesai ya, atau ingin lagi menambahkan gambar-gambar yang lain, silakan berkreasi, atau ingin menambahkan teks ya terkait judul ya, misalkan judulnya adalah Bapak Ibu sedang mengajar topik pemrograman web misalkan. Nah ini bisa ya. Oke, nah, ini tinggal diatur saja ukurannya. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, misalkan di sini pemrograman web. Oke. Nah, selanjutnya setelah selesai, Bapak Ibu bisa tambahkan lagi yang lain di sini audio, misalkan ada audio, ada yang lain-lain. Nah, ini bisa ditambahkan, silakan bereksplorasi. Setelah melakukan konfigurasi ini selesai, nah kita tinggal melakukan apa yang mau kita lakukan. Kita ingin streaming, nah ini kita contohkan recording ya. Nah, untuk recording kita pastikan dulu kita akan simpan di mana. Kita klik setting, outputnya di mana. Nah, ini saya di user karena ya video. Oke, nanti kita videonya akan tampil di sini. Jadi, saya cukup setelah selesai melakukan setting, saya klik saja recording. Oke, start recording. Nah, nanti semua aktivitas yang saya lakukan. Oh iya, Bapak Ibu, di sini ada satu lagi yang kurang ya. Untuk menangkap layar ini kita perlu menambahkan display capture. Nah, display capture ini untuk merekam layar yang sedang kita gunakan. Nah, gitu ya. Lupa tadi satu. Nah,
Jadi apapun aktivitas kita di komputer kita akan terekam. Oke, baiklah, kita coba lagi ulangi start recording. Oke, nah ini jadi Bapak Ibu tinggal beraktivitas apa saja, misalkan sambil melakukan, mengajarkan, mengajar, nah ini bisa, lalu nanti hasilnya akan tampil di, folder yang kita tentukan tadi. Oke, misalkan sudah selesai, Bapak Ibu stop recording, ya, stop recording, silakan nanti lihat hasilnya di, folder yang tadi, C, user, karena ya video ya tadi. Nah, Bapak Ibu bisa pindahkan tadi settingannya. Nah, ini adalah hasil rekaman yang saya lakukan tadi ya, 19 detik. Nah, ini ya. Nah, jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan akan terekam di sini. Oke, ini karena tidak ada audionya tadi, saya belum tambahkan audionya maka tidak keluar. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin menambahkan audio, ya ini ditambahkan ya, audio input capture ya. Nah, ini tinggal tambahkan saja di dalam laptop Bapak Ibu ada input capture apa saja. Misalkan saya USB 2.0, oke, maka di sini akan keluar audionya. Tinggal Bapak Ibu recording lagi, lalu kalau sudah selesai di stop dan dilihat hasilnya seperti tadi. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa cukup terkait panduan virtual class pengembangan konten pembelajaran dengan topik atau pokok bahasan OBS Studio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.